Pemirsa, seberapa serius niat Partai Golkar meminang Ganjar Pranowo? Benarkah Golkar tak pede dengan popularitas dan elektabilitas capresnya sendiri Erlangga Hartarto sehingga mendompleng elektabilitas Ganjar Pranowo? Saya akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Bang Nurdin, Mas Hanta. Oke, saya ke Mas Hanta dulu ya untuk menanggapi pernyataan dari Bang Nurdin barusan. Mas Hanta, jadi kalau menurut Anda benarkah Golkar ini sedang testing the water kah sebetulnya untuk melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat ketika muncul wacana untuk menduetkan Pak Erlangga dengan Ganjar Pranowo? Sebetulnya dampaknya buat Golkar itu sejauh ini seperti apa, Mas Hanta? Iya. Dampak buat Golkar tadi kalau teman dari relawan Ganjar ada pendomplengan, menurut saya ini pendomplengan yang tidak menguntungkan bagi Golkar. Kenapa? Karena kita tahu kalaupun Golkar Pak Nurdin Halid dan Golkar menggoda Ganjar Pranowo, saya punya keyakinan Ganjar Pranowo tidak akan keluar dari PD Perjuangan sampai dengan PDIP atau Ibu Megawati memutuskan siapa capres dari PDIP. Kalau sudah diumumkan secara resmi capres PDIP bukan Ganjar Pranowo, barulah kemudian Ganjar mungkin ada peluang keluar dari PDIP. Nah, sepanjang itu tidak ada. Kalau tujuannya adalah ingin mendapatkan berkah elektoral dari elektabilitas Ganjar hari ini, menurut saya keliru. Karena tidak bisa persepsi publik Ganjar itu merah. Membuat Ganjar itu kuning atau warna lainnya akan sulit. Lebih baik mencari alternatif lain juga selain Ganjar Pranowo. Kalau tujuannya itu, kecuali dalam waktu dekat ini Ganjar kemudian PDIP memutuskan mendukung selain Ganjar. Tapi kan biasanya PDIP di ujung dan masih panjang. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menjawab Zilvia tadi secara elektoral dampak pada Golkar tadi Pak Nurdin bahwa selain satu akan dikesankan oleh publik Golkar tidak begitu confident atau percaya diri terhadap capres yang sudah diusung. Memang berdasarkan data statistik survei elektoral, capres Pak Erlangga Hartarto memang tidak begitu tinggi angkanya, jauh terpaut sangat jauh dengan Ganjar Pranowo. Yang kedua juga dampak negatifnya bisa mengganggu hubungan mesra di dalam koalisi, dalam satu perahu koalisi dengan PD Perjuangan. Itu yang harus diantisipasi. Dan yang paling penting satu lagi secara politik, kalau wacana ini terus dimainkan, justru yang dampaknya merugikan Golkar. Kenapa? Menyempitkan ruang manuver politik Golkar sendiri. Seolah-olah hanya Ganjar Pranowo, padahal Pilpres masih 2,5 tahun, Ganjar masih mungkin fluktuatif dinamika Pilpres ini, masih ada Anies Baswedan, harusnya alternatif lain, ada Ridwan Kamil, ada Kofifa, ada nama-nama di luar gubernur, dan Ganjar juga masih punya potensi terhempas elektabilitasnya dalam dinamika politik. Kalau ternyata ada terjadi fluktuasi yang dirugikan oleh Golkar, sehingga dia menyempitkan ruang geraknya. Beda dengan misalnya justru yang harus dipertimbangkan juga figur-figur yang tidak berwarna, yang tidak berpartai, harus dikapitalisasi oleh Golkar. Yang kedua juga karena dinamika bisa berubah. Jadi saya kira wacana ini terlalu cepat kalau langsung menukik dimainkan. Kalau sekedar testing the water atau misalnya Pak Nurdin Halid mengatakan karena menjawab wartawan, itu sah-sah saja, wajar ya untuk dinamika politik menangkap aspirasi. Tapi saya kira Golkar tidak bisa mengunci bahwa hanya Ganjar Erlangga Hartarto. Bisa jadi tiba-tiba elektabilitas Anies Baswedan tinggi dengan manuvernya pergi ke Jawa Timur dan sebagainya, atau Ridwan Kamil juga meningkat. Nah, itu membuat Golkar kelimpungan strateginya nanti. Justru ketika melirik mereka yang belum berpartai itu akan lebih memberikan efek positif lah ya buat Golkar dibanding melirik yang sudah berpartai gitu ya, Mas Hanta? Iya, betul. Karena mereka belum punya partai. Misalnya, ada partai yang mengkapitalisasi Ridwan Kamil, Kofifa, dan Anies Baswedan. Itu lebih mungkin. Karena mereka bisa didorong kemungkinan akan menjadi kader partai ini warnanya. Tapi kalau Ganjar, beda. Kecuali dalam waktu dekat Ganjar keluar dari PDIP, Ganjar pakai baju kuning, baru. Itu luar biasa punya dampak kepada partainya Pak. Saya ingin Bang Nurdin, kalau gitu langsung ditanggapi Mas Hanta. Ini menarik pernyataan dari Bang Effendi ya. Ketika ada partai yang katakanlah tadi tidak terlalu mengindahkan hasil survei dan melihat ini masih lama lah ya waktu untuk memutuskan, saya ingin tanya apakah ini menguntungkan atau merugikan buat partai PDI Perjuangan kali ini? Saya kira gini, Zilvia, ada ide konvensi dari Bang Effendi tadi, bagus itu. Apalagi kalau PDIP partai terbesar, itu membuat konvensi, tidak hanya Partai Nasdem. Itu bagus sekali, itu cara metode Golkar juga, tapi konvensi yang terbuka, itu sangat menarik sekali. Jadi ada faktor kompetensi yang ditarungkan, gagasan, juga data objektif, data statistik yang bisa dipertanggungjawabkan, data survei, itu kan alat bantu sebenarnya. Keputusan proses kandidasi ada di partai politik, itu.
Nah, saya kembali ke wacana ini sebenarnya. Golkar secara kelembagaan tidak begitu diuntungkan. Mungkin Pak Erlangga Hartarto sebagai salah satu calon bisa gerek dalam jangka pendek ya, disebut-sebutkan berpasangan dengan Pak Ganjar, tapi tidak juga jangka panjang juga menurut saya belum tentu. Tapi yang paling diuntungkan dengan diskusi kita wacana ini adalah Ganjar Pranowo, karena meninggikan posisi tawar Ganjar di hadapan partainya Pak Effendi Simbolon PDIP yang kontestasi konstelasi di internal. Jadi saya ada alternatif kalau saya tidak dipakai di PDIP. Dan poinnya untuk PD Perjuangan ingin jawab tadi, di Perjuangan juga sebenarnya memang belum ada keputusan. Biasanya Ibu Megawati sebagai pengambil keputusan di PDIP di bagian akhir. Seperti saya katakan tadi, kalau berharap berkah elektoral dari Ganjar, nggak mungkin Ganjar tetap merah sampai ujung, nanti akan diputuskan barulah jelas nanti seperti apa. Dan itu saya kira PD Perjuangan berhitung sekali. Jadi sebenarnya masih ada peluang Ganjar, belum tentu Prabowo atau Mbak Puan. Kalau sudah pasti, sudah diumumkan, silakan ke Golkar, kami sudah punya calon. Tapi kan nyatanya tidak. Itu artinya apa? Artinya masih ada peluang. Dan satu lagi, skema PD Perjuangan saya baca memang yang ada dua pilihan ya, Bang Effendi, mungkin seperti ada dua kemungkinan. Mengusung Ganjar, kalau itu tergantung siapa lawan politiknya. Kalau di seberangnya, misalnya Anies Baswedan, yang sering disebut Bang Effendi juga, menarik idenya. Bang Effendi ini sering idenya cemerlang juga tuh, bicara Anies di PDIP. Nah, kalau PDIP kemudian yang lawannya adalah Anies Baswedan, maka kemungkinan akan keluar Ganjar yang dikeluarkan oleh PDIP. Jadi PDIP itu relasi dengan Ganjar dua menurut saya skemanya. Mendukung Ganjar atau menggagalkan Ganjar dicekal, menggagalkan Ganjar untuk menjadi kandidat calon presiden. Pilihannya dua, karena kalau berhadapan dengan Ganjar itu tidak menguntungkan PD Perjuangan secara elektoral, karena basisnya sama. Jawa Tengah itu kan basisnya Banteng, basisnya Ganjar juga basisnya PDIP. Kalau mereka bersatu saling menguatkan, kalau berpisah sama-sama rugi. Karena itu kalau mau berhadapan Ganjar tidak menguntungkan PDIP, pilihannya maju bersama Ganjar, kalau Ganjarnya stabil ya elektabilitasnya, atau Ganjar digagalkan untuk naik ke arena kompetisi elektoral 2024. Nanti langsung ditanggapi oleh Bang Effendi usai jeda ya. Tapi kalau terhempas juga nggak dihitung. Anta, di tengah ketidakpastian sekarang ketika partai-partai masih saling lirik, saling menggoda, saling ngajaki satu sama lain ya, testing the water juga, apa sih sebetulnya faktor yang pasti, faktor penentu yang harus ditempuh untuk betul-betul nanti bisa tahu koalisi mana yang cocok, duet mana yang cocok, faktor apa yang harus dilakukan untuk memastikan hal tersebut? Ya, multifaktor ya. Satu, pasti semua, apapun istilahnya, yang percaya atau tidak percaya dengan data statistik survei tentu yang kredibel yang bisa bertanggungjawabkan adalah perkembangan elektabilitas kandidat. Itu pasti dipantau, saya yakin semua. Karena itu benar Pak Nurdin mengusung terus nama Pak Erlangga, kemudian Pak Effendi ada nama Mas Ganjar, Mbak Puan dan sebagainya, begitu juga partai lain sebagainya. Jadi faktor elektabilitas ini saya percaya sangat menentukan. Kita ingat SBY, Pak Jokowi juga, Pak SBY sama, itu orang-orang yang bukan, Pak SBY bukan partai besar awalnya, Pak Jokowi juga bukan berada di puncak struktur kekuatan partainya, tapi kemudian diusung oleh koalisi partai yang tidak sedikit, artinya faktor elektabilitas menentukan. Yang kedua adalah para pemegang, itu player partai, pemegang tiket partai. Pak Erlangga pemegang tiket kuning, Ibu Mega pemegang tiket merah, kemudian ada tiket biru Pak Surya Paloh, ada Pak SBY juga Demokrat dan sebagainya, ini juga menentukan. Tinggal nanti pemegang tiket ini akan dipakai sendiri, kemudian berpasangan, dilepas. Lalu dulu kan Golkar dilepas, meskipun ada capresnya, ketua umumnya Pak Abu Rizal Bakri, dan perjalanan kemudian dilepas ke Pak Prabowo juga. Itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi lagi pada Pak Erlangga, kemudian dilepas, karena politik realistis. Atau dipakai sendiri. Yang satu lagi adalah faktor kingmaker. Kingmaker itu banyak, terutama Pak Jokowi. Beliau bukan ketua umum partai, tapi juga berpotensi menjadi kingmaker. Selain Pak Nurdin Halid, kemudian Pak Effendi, Pak Jokowi menentukan nanti. Nah, orang seperti Ganjar itu berpeluang mendapatkan usungan dari kingmaker seperti Pak Jokowi dan sebagainya. Itu faktor yang akan menentukan ya, nanti di ujungnya seperti apa. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Rakyatlah penentunya nanti. Rakyat penentunya, politik masih sangat cair. Terima kasih Mas Hanta atas analisa Anda.